Hai teman-teman, tadi kan kita dapat informasi kalau kita bakal bahas mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional apa sih sebenarnya yang bakal kita pelajarin? Hai, iya bener banget, aku rasa itu pasti seru banget. Mungkin kita bakal bahas tentang Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Wah, itu kayaknya menarik. Tapi aku masih agak bingung, apa sih sebenarnya Vatikan sebagai subjek hukum internasional itu? Jadi, dalam hukum internasional, Vatikan atau lebih tepatnya Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci merujuk pada yurisdiksi keagamaan Gereja Katolik di Roma dan memiliki kepribadian hukum internasional penuh, memungkinkan untuk menjalin hubungan diplomatik dan menjadi anggota organisasi internasional. Nah, negara Kota Vatikan itu adalah entitas teritorial yang didirikan melalui Perjanjian Lateran tahun 1929, memberikan tahta suci kedaulatan atas wilayah tertentu. Nah, jadi gitu. Dan nanti kita juga bakal belajar tentang alasan Vatikan dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional, contohnya, dan permasalahan terkait status Vatikan sebagai subjek hukum internasional loh. Wah, itu kayaknya menarik. Tapi aku kurang begitu paham mengenai materi yang akan kita pelajari. Apakah kamu mengerti? Dan bisakah kamu menjelaskan kepadaku? Tentu saja, aku akan jelasin satu persatu ya. Oke, jadi mengapa sih Vatikan itu dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Apa alasannya? Jadi sejak Perjanjian Lateran tahun 1929, Vatikan itu secara resmi diakui sebagai negara merdeka. Namun yang lebih penting, Tahta Suci tetap diakui sebagai entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional, bahkan sebelum memiliki wilayah teritorialnya sendiri. Beberapa alasan mengapa Tahta Suci atau Vatikan menjadi subjek hukum internasional. 1. Pengakuan dari negara-negara lain saat ini. Vatikan itu memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. 2. Keanggotaan dalam organisasi internasional. Vatikan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi seperti UNESCO dan juga WIPO. 3. Hak membuat perjanjian internasional. Tahta Suci dapat menjalin perjanjian dengan negara lain yang disebut konkordat, terutama dalam urusan keagamaan dan kemanusiaan. Wah, menarik juga. Terus contoh dan juga permasalahannya apa aja? Contoh bagaimana Vatikan berperan sebagai subjek hukum internasional. Pertama, hubungan diplomatik. Nah, Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan mengirimkan Nuncius Apostolik atau Duta Besar Vatikan. Contoh, Kedutaan Besar Tahta Suci di Indonesia yang menangani hubungan antara Vatikan dan juga Indonesia. Yang kedua, yaitu partisipasi dalam organisasi internasional. Nah, Vatikan bukan anggota PBB, tetapi memiliki status pengamat permanen. Tahta Suci juga menjadi anggota UNESCO, WHO, dan juga WIPO. Yang ketiga, perjanjian konkordat. Konkordat adalah perjanjian antara Tahta Suci dan negara lain untuk mengatur hubungan Gereja Katolik dengan pemerintah. Contoh, Konkordat 1933 antara Vatikan dan Jerman Nazi yang mengatur hak-hak Gereja Katolik di Jerman. Selanjutnya yaitu permasalahan terkait Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Nah, meskipun diakui sebagai subjek hukum internasional, status Vatikan tidak terlepas dari berbagai perdebatan. Yang pertama, tidak memiliki populasi permanen. Nah, penduduk Vatikan itu sebagian besar terdiri dari pejabat gereja dan staf administratif, bukan warga negara dalam arti tradisional. Kedua, kritik terhadap partisipasi dalam forum internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa Tahta Suci lebih merupakan entitas keagamaan daripada negara. Nah, sehingga tidak seharusnya memiliki hak yang sama seperti negara-negara lain dalam organisasi internasional. Yang ketiga, masa tanpa kedaulatan. Sebelum Perjanjian Lateran, Tahta Suci tidak memiliki wilayah teritorial, tetapi tetap diakui dalam hukum internasional. Nah, jadi gimana? Udah paham kan?
Itu gambaran singkat aja dari aku. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanyakan waktu diskusi udah mulai ya. Wah, terima kasih ya udah dijelasin. Aku jadi punya gambaran apa itu Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Dengan senang hati.